Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 14 dalam video kali ini akan membahas tentang analisis saluran distribusi rantai pasokan beras di Bolang Mongondo, studi kasus di Desa Mokupa Utara, Kecamatan Dumboga Utara. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaudian Kristi Manangsang. Saya Intan Wisan, saya Meisi Mulwa. Selamat menyaksikan. Beras merupakan hasil olahan dari padi. Beras merupakan makanan pokok bagi warga Indonesia. Rantai pasokan beras merupakan suatu konsep yang memiliki sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran informasi, serta aliran keuangan. Dalam proses distribusi beras, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi dari saluran distribusi rantai pasokan beras yang ada di Desa Mokupa Utara, Kecamatan Dumboga Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme rantai pasokan yang ada di Desa Mokupa Utara, Kecamatan Dumboga Utara adalah dimulai dari petani, lalu ke penggilingan, lalu ke pedagang, pengumpul, lalu ke pengencer. Setelah itu ke konsumen. Belum adanya perkembangan organisasi petani seperti kelompok tani yang benar-benar agar tetap keseimbangan. Disarankan agar diharapkan para petani harus tetap memperhatikan proses rantai pasokan yang telah berjalan dengan baik, juga setiap proses dalam penerimaan maupun pengiriman produk beras yang telah berjalan dengan baik dan efisien. Sekiranya dapat terus dipertahankan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan keuntungan yang diperoleh pihak petani. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme rantai pasokan beras. Gambar di samping menunjukkan bahwa aliran rantai pasokan beras di Desa Mokupa Utara. Yang pertama, hasil panen padi dikumpulkan oleh para petani, kemudian dibawa ke tempat penggilingan untuk diolah lebih lanjut. Setelah padi yang diolah telah menjadi beras, maka beras tersebut akan langsung diambil oleh para pembeli yang sebelumnya telah memesan lebih dahulu kepada penggilingan. Para pembeli sendiri berasal dari pasar-pasar tradisional atau toko-toko yang ada di Kota Mobagu, Manado, dan Gorontalo. Dari pasar atau toko-toko tersebut, para konsumen dapat langsung membeli beras yang sudah diolah. Berikut ada gambar aliran rantai pasokan beras di Desa Mokupa Utara. Gambar di samping dapat dijelaskan bahwa hasil padi yang sudah dipanen selanjutnya dibawa ke tempat penggilingan setelah melalui proses penggilingan padi yang sudah menjadi beras, kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke para pedagang, pengecer atau pedang sendiri yang datang untuk mengambil beras yang sudah dipesan lebih dulu. Dari para pedagang eceran, para konsumen dapat membeli langsung beras yang sudah diolah. Selanjutnya, waktu panen padi sampai dengan menjadi beras. Berdasarkan gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa dari mulai masa tanam hingga panen padi yang dilakukan oleh petani membutuhkan waktu sekitar 100-115 hari atau 3-4 bulan. Waktu panen yang dibutuhkan adalah sekitar 5-10 hari pemanen karena dipengaruhi oleh iklim dan tempat. Dibutuhkan 1 hari untuk petani mengumpulkan padi pasca panen. Setelah proses penumpukan dan pengumpulan hingga perontokan dan pengeringan, padi dijemur di atas terpal. Waktu penjemuran 4 hari atau 1 minggu, bahkan bisa mencapai 1 bulan, tergantung dengan kondisi cuaca. Apabila cuaca cerah di bawah terik matahari, matahari padi pasca panen dijemur selama 4 hari. Tetapi jika cuaca tidak menentu, bisa sampai 1 minggu, bahkan 1 bulan waktu penjemuran. Setelah proses pengeringan, padi kemudian dibawa ke penggilingan. Waktu yang dibutuhkan untuk penggilingan padi menjadi beras yaitu 1-2 hari. Sudah dengan proses pengemasan beras yang siap didistribusi sesuai dengan permintaan.
Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusi beras adalah 1 hari untuk didistribusikan ke toko-toko dan pengepul dan pemborong. Dari Kota Mobagu, Manado, dan Gorontalo yang sudah memesan dengan alat transportasi truk atau mobil pickup. Selanjutnya, harga jual beras. Gambar di samping dapat menjelaskan bahwa harga jual padi pasca panen hingga menjadi beras murni yaitu mulai dari petani hingga sampai pada konsumen. Harga jual beras dari tempat penggilingan ke pedagang secara pedagang eceran maupun pasar tradisional sama-sama yaitu 10.000 jika dijual per karung adalah 60 kg, 600 karung. Harga jual pengencer di pasar sama dengan harga jual beras di warung-warung yang ada di Desa Mokupa maupun Kota Mobagu, Manado, dan Gorontalo. Harga jual di pasar adalah 12.000, sedangkan jual beras di warung-warung atau toko juga 12.000. Jadi untung yang dapat oleh setiap pedagang pengencer. Konsumen juga bisa dapat membeli langsung beras kepada penggiling memberikan harga yang relatif murah kepada para konsumen yang membeli langsung yaitu 9.000 per kilo. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu proses rantai pasokan yang terjadi pada pertanian padi hingga menjadi beras di Desa Mokupat Utara, Kecamatan Dumoga Utara cukup baik karena adanya interaksi dan komunikasi yang baik antara para pelaku rantai pasokan. Hasil panen padi yang sudah diolah sedemikian rupa hingga menjadi beras kemudian disalurkan ke para pemborong atau pedagang eceran yang sudah memesan lebih dulu atau yang sudah menjadi pelanggan tetap, sehingga mempermudah penjualan beras. Dari sisi petani, para pemborong tersebut berasal dari Kota Mobagu, Manado, dan Gorontalo. Kemudian beras tersebut didistribusikan lagi ke pasar, toko-toko, dan pedagang eceran. Namun keuntungan yang didapat oleh petani hanyalah sedikit karena harus dibagikan dengan para pekerja yang mengambil bagian dalam proses pemanenan padi dan juga temat penggilingan. Diperkirakan para petani harus tetap mempertahankan proses rantai pasokan yang telah berjalan dengan baik. Juga setiap proses dalam penerimaan maupun pengiriman produk beras yang telah berjalan dengan baik dan efisien sekiranya harus berlanjutkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan keuntungan yang diperoleh pihak petani. Meningkatkan lagi saluran distribusinya dan membuat kelompok tani yang bukan hanya untuk jagung tapi untuk semua hasil pertanian yang tetap dan secara berkesinambungan agar alur rantai pasokan yang ada bisa lebih baik dan lebih berkembang. Menambah para pemborong agar hasil yang diperoleh bisa lebih memuaskan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Petani bisa disarankan untuk menghitung biaya-biaya produksi mereka dengan rinci agar bisa mengetahui harga jual yang tepat untuk beras. Bantuan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan oleh petani seperti pupuk atau obat-obatan untuk proses penanaman serta pinjaman kredit lunak tentunya dengan bunga yang rendah.